warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat salam yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdir berjumpa kembali dalam rangka sama-sama mencari ilmunya Allah. Alhamdulillah kita sampai saat ini disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur yang barokah, iman kita senantiasa meningkat sampai menembuskan al-fastra akhir. Amin. Salawat serta salam Allah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, semoga senantiasa melimpahkan pangkuan Nabi Agung, Bapak kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikut setia beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, Allah dawuh dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, dirikan olehmu sholat, liduluki syamsi, mulai terbitnya matahari atau tergelincirnya matahari, tergelincir zawal tuhur ya, ila ghasaqil lail, sampai malam. Malam itu ya maghrib dan isya. Jadi duhur, dulu syamsi, ghasaqil lail, maghrib dan isya. Dulu syamsi ini dua, duhur dan asar. Jadi yang memakai patokan matahari itu dua, duhur, asar. Ghasaqil lail masuk malam, ya maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan salat fajr itu subuh, T5 ya. Duhur, asar, syamsi, maghrib, isya, lail, malam. Terus Qur'an al-fajr, subuh. Inna Qur'an al-fajri, sungguhnya salat fajr itu kana masyhuda. Salat yang disaksikan dua malaikat itu ada dua. Salat yang disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, itu dua. Makanya berat itu. Subuh, ketika malaikat penjaga malam masih standby, tapi malaikat penjaga siang sudah datang. Berarti orang salat subuh di awal waktu berjamaah disaksikan oleh dua malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Berat. Terus
Sholat asar itu disebut sholat wusta. Sholat wusta. Cara Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, pelihara olehmu semua, ala sholawati, atas sholat mulai asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Wassalatil wusta, sholat wusta ini berat ya, sholat asar itu. Kenapa? Sholat asar juga masyhudah, disaksikan dua malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Jadi ketika asar, malaikat penjaga siang masih standby itu, tapi sudah akan cabut. Malaikat penjaga malam sudah datang. Jadi besok malaikat penjaga malam, penjaga siang ditanya oleh Allah, gimana kamu meninggalkan hambaku ini? Aku tinggalkan dia masih dalam sholat ya. Dan aku datang dia dalam keadaan sholat. Jadi sholat asar dan sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Makanya sholat asar itu berat. Kadang pulang dari kerja ya, kan capek. Air sud asar kecapean, capek asar. Atau kadang asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, capek. Bangun jam 12, si jam rola sih. Jam 2 bangun lagi, si jam roi. Tarhim, si tarhimi. Lama-lama hilang isanya ya. Hilang. Subuh kesiangan. Karena tidak bangun. Subuh kesiangan. Nek duhur repot kerja, kerepotan. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ya Allah ya, isya berat 16 kabeh wis. Maka kata Rasul, lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu, ma fil atamati, apa yang ada, keutamaan yang ada pada sholat atamah, isya, sholat isya. Makanya kalau bisa suratnya jangan panjang-panjang isya itu, udah ya ngantok ya. Imam sholat isya Yasin, rakaat kedua tabarok, bolak-balik. Subuh itu segar, boleh agak panjang. Subuh mandi dulu bisa ya. Mandi sebelum subuh mandinya. Kalau mandinya setelah ada adzan ya, hilang. Jadi jam 3 bangun mandi ya. Ambil picet-picet gitu. Mandi apa? Wung. Wah enak tuh, seger. Dan tidak mungkin ngantuk setelah subuh itu kalau sudah mandi. Tapi kalau hanya langsung wudu, biasanya ada sisa ngantuknya. Apalagi sholat imamnya kayak gini nih, nyinden at-tahiyat sampai roncang, tidak salam. Hanya terjadi itu, tiduran. Kalau sudah seger gitu,
bacaan imamnya bagus, panjang, enak. Surat As-Sajdah, Alif Lam Mim. Ya? Apa tulisannya? Alif Lam Mim, dari kitab Rabbil Alamin, am yaquluna iftara bal huwa lakum min rabbika litundira qauman ma ta'um nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun. Enak. Nanti sampai wa hum la yastakbirun, Allahu akbar, sajada wajhiya lilladzi. Maka itu dibatal, tidak hafal ayat sajadah, ya baca saja subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala wa satu akum sama salatu abu. Itu baca berapa ya, atau subhana rabbiyal a'la cukup, enak sekarang. Jadi kata Rasul, lau ta'lamu mati, seandainya umatku tahu keutamaan fil atamati, jamaah salat isya tadi ini. Ini kan semua sudah salat isya gitu. Alhamdulillah. Wasubhi, dan salat subuh berjamaah. Diperlihatkan oleh Allah, iki loh ganjarannya. Maka la atauhuma, umatku akan berlomba-lomba datang untuk salat isya dan subuh. Masih wis opo. Walau habwan, sekalipun dia tidak bisa jalan, dia merangkak, akan merangkak. Kalau melihat fadilahnya sholat isya berjamaah subuh, nah itu orang yang sholat isya berjamaah itu sebagaimana sabda Rasul, bagaikan sholat nisful lail, setengah malam. Setengah malam itu kapan? Jam 12 sampai subuh itu setengah malam. Atau maghrib sampai jam 12. Tapi kalau subuh berjamaah itu fakar nama sholat lail kullah, semalam suntuk. Apa kuat semalam suntuk ya? Dari maghrib sampai subuh sholat terus. Ya, kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah dari Husain radhiyallahu anhu, itu sholatnya tiap hari tidak kurang dari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita berapa? 1000 apa? 1000 rupiah. Kan 1000 rakaat. Beliau tuh suruh merebut kekuasaan dari Yazid bin Muawiyah, tidak mau. Tidak, biar sudah. Saya mencari karunia akhirat saja. Insyaallah. Maka kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan salat itu oleh Allah kepadaku qurratu aini, penyejuk mata hati. Kalau gundah gulana Rasulullah salat. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya salat. Dan salatnya tidak seperti salat kita. Kita kan salat kilat. Salatnya kilat. Rasulullah itu pernah salat diinceng sahabat. Baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai. Terus kata sahabat paling ruku, si nambah Alif Lam Mim, Ali Imran. Masya Allah. Selesai Ali Imran, kata sahabat paling setelah Ali Imran ruku, nambah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. An-Nisa. Dah taunya sampai sahabat tertidur. Sampai hatam. Masya Allah. Sampai hatam. Itu contoh. Makanya disebut uswah. Rasulullah uswah. Sekalipun tidak bisa mencontoh 100%, 1% aja deh. 1% deh. Malam, apa yang hafal Yasin? Ya bolak-balik baca Yasin, guys.
Oh sholat ikhlas. Tidak apa-apa, baca 100 kali tidak apa-apa. Sholat ikhlas. Ya oleh 100, kok sih kurang, baca lagi 100 lagi. Kok sih kurang, baca lagi 100 lagi. Baca lagi 100 lagi. Atau minimal rakaat pertama 10 ikhlas. Ya. Rakaat kedua 20 surat ikhlas. Berapa sudah? 30. Salam. Rakaat ketiga baca 30 surat ikhlas. Berapa sudah? 60. Rakaat keempat baca 40. Berapa sebenarnya? 100 baru. Atau dibalik. Rakaat pertama kan biasanya sih semangat ya. Semalam rakaat pertama baca 40 surat ikhlas. Rakaat kedua 30. Rakaat ketiga 30. Oh enggak, rakaat ketiga 20 ya. Rakaat keempat 10. Jadi 40, 30, 20, 10 itu 100 semuanya. Kalau ingin 1000, ya puluhannya diganti ratusan. Rakaat pertama 100, kedua 200, tiga 300, 400. Atau dibalik, rakaat pertama 400, rakaat kedua 300, ketiga 200. Itu 1000. Subhanallah. Dicoba. Tidak pernah nyoba? Belum. Dicoba ya. Coba. Oh enggak bingung kok ini. Kan begini. Begini. Iya. Ini selesai ganti satu. Enggak, ini kan berhenti. Kan berhenti. Kan berhenti, tidak. Kalau begini yang gerakannya mutawaliyat namanya. Kalau berhenti, kan lama. Berhenti lagi, satu lagi, ke satu itu. Ya, satu lagi. Setelah selesai ini, satunya. 30. Ini lagi 30. Tambah 10 sampai sini, 1. Itu sudah 100. Nah, masa lupa 100? Terus saya 100, baca lagi, gini lagi, 30, 30, 10, 200. Ya. Udah lupa kok, saya udah lupa. Kalau sambil ngantuk ya lupa, karena memang sholatnya memang nuruti ngantuk. Di masjid kan juga dijawab. Ya? Di masjid kan juga dijawab jamaah. Iya. Iya, saya coba. Tapi kan tidak ngantuk, karena sudah diniati. Ya, jamaah dan diniati. Kalau yang rawan itu kalau berjamaah imamnya. Kalau yang makmum kan ikut imam, enak. Imamnya rawan. Nek lali pirois. Apalagi lepas. Itu karena kurang khusyuk tadi. Khusyuk. Salatnya itu hendaknya khusyuk. Sempurnakan salat, ruku dan sujud. Orang kalau salat semua itu indah dunia ini. Indah dunia ini. Ya. Alangkah cantiknya dunia ini bila makhluknya ini makhluk itu semua makhluk semua ciptaan Allah, tunduk dan patuh dan sujud, patuh sujud pada Tuhannya. Nah, sujud nang Allah ya, bukan kepada ini. Rabbul Izzati. Terus tegakkan sholat yang 5 kali. 5 kali aja. Tegakkan sholat yang 5 kali. 5 kali. 5 kali. 5 kali ini pun berat. Makanya Nabi Musa yang paling berjasa kepada kita ini ya. Ya Nabi Musa dapat apa ya Rasul kepada Nabi Muhammad? Perintah sholat. Berapa kali? 50 kali.
Puh. Kata Nabi Musa, umat sampean kecil-kecil ini. Umatku gede-gede, seminggu sekali tidak kuat. Jadi umat Nabi Musa itu ibadahnya cuma hari Sabtu. Sabat. Itu tidak kuat. Karena bersamaan dengan keluarnya ikan. Tidak boleh cari ikan sama Nabi Musa. Oh, cuk Sabtu ai prei. Liane dole ikan guys. Tapi pinter mereka. Hari Jumat iku wis gawe digiring-giring ikan itu kan ya, sampai ke giringnya kan. Itu tidak boleh kata Musa. Ojo. Itu berarti kamu melanggar. Tetap saja begitu. Cuma sing mokong Sabtu nang laut. Karena ikan itu memang menggoda. Kalau Sabtu itu penuh. Kalau tidak Sabtu biasa ikan tuh main ke tengah. Akhirnya Allah tidak telaten. Nabi Musa juga tuh. Wis terserah panjenengan ya Allah, jadikan apa mereka. Maka kata Allah, kunu dadi ya kon kabeh sing mokong-mokong iki. Kira datang. Apa kirdun itu? Kera. Dadi ya kera kabeh kon iku. Khosiin yang sangat hina. Jadi kalau teori Darwin itu manusia asalnya dari kera, kebalik. Asalnya itu kera itu dari manusia, dari umat Nabi Musa yang mokong-mokong, yang tidak mau ibadah kepada Allah. Cuma satu kali kata Nabi Musa. Ini kok 50 kali itu hanya berapa jam sholat lagi, berapa jam? Ya, 2-3 jam sholat sudah kuat. Abot. Hopip minta keringanan, balik kepada Allah ya Allah. Iya tak sudah 45. Balik lagi, oh tidak kuat, minta lagi. Sampai tinggal 5, itu sama Nabi Musa dinyain. Tak kira kuat, ya temen dibaik. 5 kali saja yang tidak sholat toh. Masya Allah. Banyak tidak sholat 5 kali. Makanya ada yang sholatnya setahun 2 kali. Dari ayat toh. Idul Fitri, Idul Adha, pakaiannya baru, aja takbiran, ya. Allah Akbar, Allah. Itu kalau hari raya toh. Masya Allah. Orang sing lumayan seminggu sepisah. Ya Jumat yo. Tiap hari. Masya Allah ya. Jadi memang betul kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar, salat, sabar, salat. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan salat itu lakabiratun, berat. Salat itu tidak angkat barang tapi berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khashi'. Khashi' itu apa? Kalau terusnya ayat khashi' itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khashi' namanya. Alladzina yadunnuna, orang yang khashi' itu adalah orang banyak yang yadunnuna, sama-sama yakin. Annahum, sesungguhnya mereka yang khashi' tadi itu yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, suatu saat akan berjumpa dengan Allah. Wa annahum, dan mereka yakin ilaihi raji'un, akan berjumpa dengan, kembali kepada Allah. Malu kalau besok ditanya, aku kan sholat enggak? Males ya Allah. Dan nomor sholat itu disebut munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu akan menipu Allah dan menipu, padahal dia menipu dirinya sendiri. Nah, terus wa idza qamu, apabila dia berangkat mendirikan salat, qamu ila sholati, kusala itu malas sekali untuk sholat itu tanda munafik.
yura'unan nas. Ya baru agak kenceng sholat kalau banyak orang ingin dipuji manusia. Riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik itu sedikit sekali untuk ingat atau zikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Lamcing. Mari salam melecing guys. Tidak astagfirullah. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Jangan lupa ayat kursi. Tiap iya. Itu dijamin surga ada Allah. Ayat kursi itu dijamin surga. Mau tidur ayat kursi. Coba satu saya. Mimpinya genah. Jadi kalau tidur ndak wiso dhisik. Ndak mau coba-coba nyanyi-nyanyi terus dulu. Saya mimpinya itu dikejar anjing macam-macam ya. Tindian tahu ya? Tahu tindian Pak? Pak Sabil. Tindian itu tempat absaab. Absaab. Tindian. Enak enggak baca apa-apa? Coba baca ayat kursi. Jawabnya 7 kali saja ya. Surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali minimal, An-Nas 1 kali. Ya, syukur sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismikallahumma ahya wa bismika amut 3 kali. Bismirabbi udhal jambi farfa'uli. Baru sholawat sampai sirap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabi. Itu cepat tidurnya, cepat. Lain kalau kita tidak baca apa-apa, ngelamun macam-macam sembarang. Lama tidurnya. Ya, baca sholawat cepat. Mimpinya enak-enak. Mimpinya itu menyenangkan. Mimpinya menyenangkan. Mimpi jumpa Rasul. Belum pernah ya. Mimpi jumpa Rasul indahnya luar biasa ya. Mimpi jumpa Rasul, jumpa para sahabat ya. Jangan kan paling jumpa para walinya Allah saja sudah luar biasa, ini senang. Jumpa diajak para wali keliling ke langit itu belum pernah. Insya Allah ya. Saya juga pernah jumpa itu, pernah mimpi diajak aulia. Ini kata orang ratunya aulia pada zaman ini. Ajak, mari ikut aku, ikut. Kamu isi pengajian. Gak taunya suruh naik podium tuh satu diajak keliling. Ojo pidato sih ku mulai naik pucuk kurang itu. Indah sekali. Coba ndak mau sholawat. Mimpinya ada diajak ke langit. Diajak ke hutan ketemu ular kejar ya. Oh, dikejar anjing. Oh. Capek lagi tidurnya ya. Karena kalau sudah bangun dikejar anjing sama dengan kita dikejar anjing sungguhan. Ya. Aduh. Sing paling ndak enak mimpi akeh duwe pas tangi. Ini yang nikmat. Sing paling seneng itu mimpi di puncak pohon ndak bisa turun terus tangi enak soro itu. Mau turun ndak bisa, ndak taunya tangi. Masya Allah. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Jadi mimpi itu ada yang nikmat, ada yang enggak. Ya, subhanallah. Apalagi yang pernah mimpi jadi anak lagi main sama kawannya. Saya biasanya mandi di Sentong, Ranu Sentong dulu masih kecil itu. Bening dulu itu udah ada celotnya itu, bersih dulu ketika saya kecil main. Itu mimpi seperti itu enak, tapi menyesal setelah bangun. Aduh kok tuwek mah. Ya insya Allah sudah senang ya. Jadi usahakan
Kalau usahakan, saya punya kawan di Jakarta itu, namanya Bain Alif, Abdul Hamid Bain Alif. Itu kalau ke rumah itu sampai 3 bulan. Iya, 3 bulan tidak pulang. Itu kalau mau tidur mesti dia sholat dulu, wudhu sholat, tiap akan tidur. Tidak tahunya saya tidak dengar, katanya beritahu adik saya sudah meninggal sampai 1 tahun, beritahu saya. Masya Allah. Lah yang nunggu saya nikah, dia Baini Alif, 3 orang dari Jakarta itu. 1 Hasan, kedua Medin, ya Baini Alif ini. Ini ngantar saya nikah itu bermalam 2 minggu. Masya Allah. Dari Jakarta sampai bilang, Ustaz tidak usah nikah, kenapa dulu di Jakarta. Dulu belum MZ belum terkenal. Saya sudah suruh ke Jakarta, butuh orang seperti jenengan Ustaz. Jenengan kalau sudahlah, tidak usah jadi guru-guruan, tidak usah sudah jadi. Loh ya opo, aku kan niatnya malah tolek duit aku. Tidak, sudah saya menikah saja nikah. Cuma sering ke rumah itu kalau 3 bulan, 2 bulan ke rumah itu. Subhanallah. Dan ini sukses semua. Punya rumah kos itu berapa petak di Jakarta itu. Wah, sukses. Sampai pernah saya tuh ngajar kan tidak punya sepeda. Saya diantar GL Pro itu pakai sudah. Cuma setelah 2 tahun saya buat beli, saya kembalikan. Tidak mau dia. Jangan pakai. Tidak, sudah. Saya kan bisa beli sendiri. Jadi subhanallah. Sholat mau tidur di sholat. Sholatnya meninggalnya masih pesan kepada adiknya kapan ke rumah. Adiknya namanya Sunai. Ustaz, ada salam dari kakak saya. Dulu saya sudah ke Pak Halim, Mas Salim, beritahu Ustaz kalau Baini Alif sudah meninggal. Lupa mungkin si Halim itu kan gitu. Sudah 1 tahun baru. Ya, saya baru tahu dari adiknya sendiri itu. Dia bilang gini katanya meninggal. Aku tidak senang nang tunyo iki. Aku seru tempatku. Jadi mungkin diperlihatkan oleh Allah karena bagusnya ibadahnya. Tiap mau tidur dia sholat. Sholawat terus. Jadi sebelum tidur mesti sholawat sampai sirep. Nah, itu amalan yang saya teruskan itu karena itu bagus itu. Saya teruskan sampai sekarang ya sudah baca doa-doa tidur terus baca sholawat sampai tidur. Bisa usahakan mau tidur punya wudhu dulu. Setelah baca doa tidur ya baca ayat kursi, baca bismillah 21 kali, terus baca sholawat sampai tidur. Insyaallah ya bisa diamalkan, itu enak. Jadi mimpinya tidak ngawur. mimpinya itu enak-enak ya. Kalau udah gitu ya mimpinya ya. Usahakan iya naik pohon tidak bisa turun. Paling susah itu. Kok bisa ada di atas pohon itu loh. Kuyo pemudu nih kuyo. Kalau tidak tolong oleh Allah dibangunkan, ya susah turunnya, ya. Moro-moro tangi alhamdulillah, tidak susah turun. Jadi turunkan oleh Allah dengan bangun itu. Ya. Tapi kalau mimpi banyak uangnya, pas tangi miskin lagi. Itu dah. Ya mudah-mudahan lah apa yang sedikit ini bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.